Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rahman Hakim. Di sini saya akan mempresentasikan sistem dan dinamika demokrasi Pancasila. Di sini ada kelompok yang beranggotakan 1. Muhammad Rahman Hakim absen 21, 2. Muhammad Fakih Hadi Faiga absen 22, 3. Muhammad Hasan Syafi'i absen 23, 4. Muhammad Raka Fitra Pradana absen 24. Materi yang akan dibahas pada kali ini adalah yang pertama, hikmah demokrasi. Yang kedua, dinamika penerapan demokrasi Pancasila. Yang ketiga, membangun kehidupan yang demokratis di Indonesia. Yang pertama adalah hikmah demokrasi. 1. Makna demokrasi. Itu ada kata demokrasi berasal dari dua kata dalam bahasa Yunani, yaitu demos yang berarti rakyat dan kratos atau kreten yang berarti pemerintahan, sehingga demokrasi dapat diartikan sebagai pemerintahan rakyat. Yang kedua, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, demokrasi merupakan istilah politik yang berarti pemerintahan rakyat. Dalam pandangan Abraham Lincoln, demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Yang kedua adalah klarifikasi demokrasi berdasarkan titik berat perhatiannya. Itu ada demokrasi formal, material, demokrasi gabungan. Yang kedua adalah berdasarkan ideologi, yaitu demokrasi konstitusional atau demokrasi liberal. Yang kedua adalah demokrasi rakyat atau demokrasi proletar. Yang ketiga ada berdasarkan proses penyaluran kehendak rakyat. Itu ada demokrasi langsung dan demokrasi tidak langsung. Yang selanjutnya ada prinsip-prinsip demokrasi. Menurut Henry B. Mayo, itu adalah menyelesaikan perselisihan dengan damai dan secara melembaga. Yang kedua ada menjamin terselenggaranya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang sedang berubah. Yang ketiga ada menyelenggarakan pergantian pemimpin secara teratur. Yang keempat ada membatasi pemakaian kekerasan sampai minimum. Yang kelima ada mengakui serta menganggap wajar adanya keanekaragaman. Yang keenam ada menjamin tegaknya keadilan. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya Muhammad Fakih Hadi Faiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fakih Hadi Faiga, absen 22. Saya akan melanjutkan presentasi dari Muhammad Rahman Hakim. 3. Prinsip-prinsip demokrasi menurut Alamudi. 1. Kedaulatan rakyat. 2. Pemerintahan berdasarkan persetujuan dari yang diperintah. 3. Kekuasaan mayoritas. 4. Hak-hak minoritas. 5. Jaminan hak-hak asasi manusia. 6. Pemilihan yang bebas dan jujur. 7. Persamaan di depan hukum. 8. Proses hukum yang wajar. 9. Pembatasan pemerintahan secara konstitusional. 10. Pluralisme sosial, ekonomi, dan politik. 11. Nilai-nilai toleransi, pragmatisme, kerjasama, dan mufakat. B. Dinamika penerapan demokrasi Pancasila. 1. Prinsip-prinsip demokrasi di Indonesia. Bagi bangsa Indonesia, pilihan yang tepat dalam menerapkan paham demokrasi adalah dengan demokrasi Pancasila.
menurut Ahmad Sanusi, satu, demokrasi yang berketuhanan yang Maha Esa. Dua, demokrasi dengan kecerdasan. Tiga, demokrasi yang berkedaulatan rakyat. Empat, demokrasi dengan rule of law. Lima, demokrasi dengan pemisahan kekuasaan negara. Enam, demokrasi dan hak asasi manusia. Tujuh, demokrasi dengan pengadilan yang merdeka. 8. Demokrasi dengan otonomi daerah. 9. Demokrasi dan kemakmuran. 10. Demokrasi yang berkeadilan sosial. Demokrasi Pancasila mengandung beberapa nilai moral yang bersumber dari Pancasila, yaitu sebagai berikut. Pertama, persamaan bagi seluruh rakyat Indonesia. 2. Keseimbangan antara hak dan kewajiban. 3. Pelaksanaan kebebasan yang dipertanggungjawabkan secara moral pada Tuhan Yang Maha Esa, diri sendiri, dan orang lain. 4. Mewujudkan rasa keadilan sosial. 5. Pengambilan keputusan dan musyawarah mufakat. 6. Mengutamakan persatuan nasional dan kekeluargaan. 7. Menjunjung tinggi tujuan dan cita-cita nasional. 2. Priorisasi perkembangan demokrasi Pancasila. Dalam perjalanan sejarah ketatanegaraan negara kita, semua konstitusi yang pernah berlaku menganut prinsip demokrasi. 1. Dalam pasal 1 ayat 2 UUD 1945 sebelum diamandemen. 2. Dalam pasal 1 ayat 2 UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 setelah diamandemen. 3. Dalam Konstitusi Republik Indonesia Serikat pasal 1 ayat 1 dan ayat 2. Dalam UUDS 1950 pasal 1 ayat 1 dan ayat 2. Indikator-indikator yang dirumuskan oleh Afan Ghaffar. 1. Akuntabilitas. 2. Rotasi kekuasaan. 3. Rekrutmen politik yang terbuka. 4. Pemilihan umum. 5. Pemenuhan hak-hak dasar. Sekian dari saya. Selanjutnya akan disampaikan oleh Muhammad Hasan Syafi'i. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Hasan Syafi'i ingin melanjutkan presentasi dari teman saya Muhammad Fakih Hadi Faigah. Nah, kali ini saya akan melanjutkan tentang A. Pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada periode 1945 sampai 1949. Nah, pada masa itu pemerintahan revolusi kemerdekaan. Itu pelaksanaan demokrasi baru terbatas pada berfungsinya pers yang mendukung revolusi kemerdekaan. Nah, meskipun tidak banyak catatan sejarah yang menyangkut perkembangan demokrasi pada periode ini, akan tetapi pada periode tersebut telah diletakkan hal-hal mendasar bagi perkembangan demokrasi di Indonesia untuk masa selanjutnya. Nah, itu satu, ada pemberian hak-hak politik secara menyeluruh. Nah, dengan begitu semua warga negara yang sudah dianggap dewasa memiliki hak politik yang sama tanpa ada diskriminasi yang bersumber dari ras, agama, suku, dan kedaerahan. Dan yang kedua, presiden yang secara konstitusional memiliki kemungkinan untuk menjadi seorang diktator. Dibatasi kekuasaannya ketika Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP dibentuk untuk menggantikan parlemen. Ketiga, dengan maklumat wakil presiden dimungkinkan terbentuknya sejumlah partai politik yang kemudian menjadi peletak dasar bagi sistem kepartaian di Indonesia untuk masa-masa selanjutnya dalam sejarah kehidupan politik kita. Lalu ada pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada periode 1949 sampai 1959. Nah, pada periode ini terjadi 2 kali pergantian UUD. Pertama, pergantian UUD 1945 dengan konstitusi RIS pada rentang waktu 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus 1950. Nah,
dalam waktu itu kita berubah dari kesatuan menjadi serikat. Tentunya sistem pemerintahan juga berubah, jadi dari presidensial menjadi parlemen. Nah, masa demokrasi parlemen itu merupakan masa yang sama elemennya demokrasi. Dapat kita temukan perjudiannya di Indonesia. Nah, satu, lembaga perwakilan rakyat atau parlemen memainkan peranan yang sangat tinggi dalam proses politik yang berjalan. Itu perjuangan kekuasaan parlemen diperlihatkan dengan adanya sejumlah mosi tidak percaya pada pihak pemerintah yang mengakibatkan kabinet harus meletakkan jabatannya meskipun pemerintahannya baru berjalan beberapa bulan. Kedua, akuntabilitas atau pertanggungjawaban. Pemegang jabatan dan politisi pada umumnya sangat tinggi. Nah, ini dapat terjadi karena berfungsinya parlemen dan juga sejumlah media massa sebagai alat kontrol sosial. Ketiga, kehidupan kepartaian boleh dikatakan memperoleh peluang yang sebesar-besarnya untuk berkembang secara maksimal. Keempat, sekalipun pemilihan umum hanya dilaksanakan satu kali, yaitu pada 1959, maksud saya pada 1955, tetapi pemilihan umum tersebut benar-benar dilaksanakan dengan prinsip demokrasi. Yang kelima, masyarakat pada umumnya dapat merasakan bahwa hak-hak dasar mereka tidak dikurangi sama sekali, sekalipun tidak semua warga negara dapat memanfaatkannya dengan maksimal. Dan yang keenam, itu dalam masa pemerintahan parlementer, daerah-daerah memperoleh otonomi yang cukup, bahkan otonomi yang seluas-luasnya, dengan asas desentralisasi sebagai landasan untuk berpijak dalam mengatur hubungan kekuasaan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pertanyaan yang kemudian muncul adalah, mengapa demokrasi parlemen mengalami kegagalan? Nah, dari sekian banyak jawaban, ada beberapa hal yang dinilai tepat untuk menjawab pertanyaan tersebut. Itu satu, muncullah usulan presiden yang dikenal dengan konsepsi presiden untuk membentuk pemerintahan yang bersifat gotong royong yang melibatkan semua kekuatan politik yang ada termasuk Partai Komunis Indonesia. Kedua, Dewan Konstituante mengalami jalan buntu untuk mencapai kesepakatan merumuskan ideologi nasional karena tidak tercapainya titik temu antara dua kubu politik. Ketiga, dominannya politik aliran sehingga membawa konsekuensi terhadap pengelolaan konflik. Keempat, basis sosial ekonomi yang masih sangat lemah. Lalu ada pelaksanaan demokrasi Indonesia pada periode 1959 sampai 1965. Nah, itu Presiden Soekarno saat itu menerbitkan suatu dekret tanggal 5 Juli 1959 yang dikenal dengan Dekret Presiden 5 Juli 1959. Dalam dekret tersebut, Presiden menyatakan pembubaran Dewan Konstitusi dan kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945. Nah, itu karena demokrasinya menjadi demokrasi terpimpin. Dan karakteristiknya yang utama dari perpolitikan pada era demokrasi terpimpin itu ada satu, mengaburnya sistem kepartaian. Dua, dengan terbentuknya Dewan Perwakilan Rakyat gotong royong, peranan lembaga legislatif dalam sistem politik nasional menjadi sedemikian lemah. Tiga, hak dasar manusia menjadi sangat lemah. Empat, masa demokrasi terpimpin membuat kebebasan pers berkurang. 5. Sentralisasi kekuasaan semakin dominan dalam proses hubungan antara pemerintah pusat dan daerah. Lalu ada yang D, pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada periode 1956 sampai 1998. Nah, itu era baru setelah melalui masa transisi, itu ketika Jenderal Soeharto dipilih menjadi Presiden Republik Indonesia yang dikenal dengan Orde Baru dengan konsep demokrasi Pancasila. Visinya itu adalah melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar secara murni dan konsekuen dalam setiap aspek kehidupan masyarakat Indonesia. Nah, demokrasi Pancasila itu dipaparkan karakteristiknya berdasarkan pada indikator demokrasi yang telah dikemukakan sebelumnya, yaitu 1. Rotasi kekuasaan eksekutif boleh dikatakan sangat kecil terjadi. 2. Rekrutmen politik bersifat tertutup. Ketiga, ada pemilihan umum. Dan pada masa Orde Baru,
telah dilangsungkan sebanyak 6 kali dengan frekuensi yang teratur setiap 5 tahun sekali. Keempat, pelaksanaan hak dasar warga negara. Nah, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Muhammad Muhammad Raka Fitra Pradana. Ya, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Raka Fitra Pradana, absen 24. Kali ini saya akan melanjutkan pembahasan dari Muhammad Hasan, teman saya yang sebelumnya, Muhammad Hasan Syafi'i. Pelaksanaan demokrasi di Indonesia pada periode 1998 sampai sekarang. Yang pertama, diberikannya ruang kebebasan perserikatan sebagai ruang publik untuk berpartisipasi dalam berbangsa dan bernegara. Yang kedua, diberlakukannya sistem multipartai dalam pemilu tahun 1999. Karakteristik yang berbeda dengan orde baru dan sedikit mirip dengan demokrasi parlementer, yaitu pada tahun 1950 sampai dengan 59, yaitu pemilu yang dilaksanakan jauh lebih demokratis dari yang sebelumnya. Yang kedua, rotasi kekuasaan dilaksanakan mulai dari pemerintah pusat sampai pada tingkat desa. Yang ketiga, pola rekrutmen politik untuk pengisian jabatan politik dilakukan secara terbuka. Yang keempat, sebagian besar hak dasar rakyat dapat terjamin, seperti adanya kebebasan menyatakan pendapat, kebebasan berserikatan, dan sebagainya. C. Membangun kehidupan yang demokratis di Indonesia. Yang pertama, pentingnya kehidupan yang demokratis. Pentingnya itu yaitu 1. Persamaan kedudukan di muka umum, partisipasi dalam pembuatan keputusan. Yang C. Distribusi pendapatan secara adil. Dan D. Kebebasan yang bertanggung jawab. Yang kedua, ada perilaku yang mendukung tegakkan nilai-nilai demokrasi. Apa sajakah itu? Di sini ada 11, yaitu A. Membiasakan diri untuk membuat sesuai dengan aturan main atau hukum yang berlaku. Yang B. Membiasakan diri untuk bertindak demokratis dalam segala hal. Yang C. Membiasakan diri untuk menyelesaikan persoalan dengan musyawarah. Yang D. Membiasakan diri untuk mengadakan perubahan secara damai, tidak dengan kekerasan. Yang E. Membiasakan diri untuk memilih pemimpin melalui cara-cara yang demokratis. Yang F. Selalu menggunakan akal sehat dan hati nurani dalam musyawarah. Yang G. Selalu mempertanggungjawabkan hasil keputusan musyawarah kepada Tuhan Yang Maha Esa, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, masyarakat, bangsa, dan negara, bahkan diri sendiri. Yang H, yaitu menuntut hak setelah melaksanakan kewajiban. Yang I, menggunakan kebebasan dengan rasa bertanggung jawab. Yang J, menghormati rakyat, hak orang lain dalam menyampaikan pendapat. Sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.